Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam pelajaran Sekolah Sabat yang ke-6 dengan judul Melewati Laut Merah. Saudara-saudaraku yang kekasih, berbicara tentang melewati Laut Merah, ini adalah suatu peristiwa spektakuler sepanjang sejarah bagaimana Tuhan menuntun umatnya Israel. Dan ini juga sebagai gambaran bagaimana Tuhan menuntun kita sebagai umatnya. Orang Israel dari Mesir ke Kanaan duniawi, tapi kita dari dunia ini menuju ke Kanaan surgawi. Ada 5 pertanyaan yang merupakan ringkasan daripada pelajaran kita yang ke-6 ini. Dan untuk itu kita akan mempelajari pelajaran dengan pertanyaan dan jawaban yang akan diberikan. Sebelum kita masuk pada pertanyaan pertama, mari kita tunduk sejenak, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami mohon berkat kuasa kudus dan hikmat sorga boleh menjadi bagian hamba dalam membawakan pelajaran ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaan yang pertama yang boleh menjadi perenungan kita sehubungan dengan Tuhan telah memberi Musa kesempatan untuk menyampaikan kepada Firaun untuk mengizinkan orang Israel pergi. Tetapi kita dapati bahwa Firaun telah mendapat kesempatan untuk bertobat, tetapi akhirnya Firaun selalu membuat sebuah keputusan yang buruk. Sehingga akhirnya kita mendapati bahwa Firaun dan seluruh orang Mesir mengalami tulah yang ke-10, yaitu anak sulung mati. Nah, kita akan coba pelajari kira-kira dalam situasi apa yang menyebabkan Firaun mengizinkan orang Israel pergi. Mari kita coba lihat, saudara-saudara. Kalau kita coba buka dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-29, kita dapati di sana pada tengah malam Tuhan membunuh anak sulung, mulai dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung tawanan yang ada di liang tutupan dan anak sulung hewan. Saudara yang kekasih, ini adalah suatu tragedi kepada orang Mesir ketika mereka tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka melalui Musa. Suatu ketidaktaatan kepada Tuhan menuntun mereka kepada sebuah masalah yang tragis. Bahkan keadaan yang tragis sehingga dalam Keluaran 12 ayat yang ke-31 dan 32 kita mendapati bahwa Firaun memanggil Musa dan Harun. Pada tengah malam itu juga mereka tidak menunggu pagi untuk menyuruh orang Israel keluar. Tapi pada malam itu juga Firaun menyuruh orang Israel keluar. Tetapi pada akhirnya mereka mengejar orang Israel. Firaun tidak belajar dari kesalahan. Tapi justru Firaun coba mempermainkan Tuhan dalam hal ini. Nah, kalau kita lihat dalam ayat yang ke-33, orang Mesir akhirnya menyuruh orang Israel pergi. Dan disinilah kita mendapati orang Israel mengalami sebuah kelepasan, kebebasan. Dan kemudian mereka merayakan kebebasan itu. Satu pelajaran sederhana yang boleh kita ambil di sini. Bagaimana sifat kekerasan hati, ketidaktaatan yang pada akhirnya menuntun sampai Firaun mengalami sesuatu yang sangat tragis bersama orang Mesir pada umumnya, di mana anak sulung mereka mati. Semua rumah dipenuhi dengan tangisan, oleh karena tidak ada satu rumah orang Mesir yang bebas dari kematian. Anak sulung mati. Ini memberikan pelajaran bagaimana kita sebagai umat Tuhan perlu menjadi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan. Pelajaran yang kedua atau pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan memerintahkan
supaya anak sulung itu dipersembahkan atau dikorbankan, ya, atau dibunuh. Saudara, ada hal yang menarik yang boleh kita pelajari dari istilah anak sulung ini. Oleh karena Alkitab menggambarkan dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-28 berkata bahwa orang Israel, ya, secara keseluruhan adalah anak sulung Tuhan, dan menyatakan bahwa bila mana Firaun tidak membiarkan anak sulungku atau orang Israel pergi, maka anak sulungmu akan mati. Seperti yang diceritakan dalam Keluaran 12 ayat 29. Jadi di sini kita mendapati bahwa anak sulung orang Israel tetap hidup, sedangkan anak sulung orang Mesir mati karena ketidaktaatan mereka. Anak sulung orang Israel diminta Tuhan, dikhususkan Tuhan, bagaikan sebuah ucapan syukur kepada Tuhan yang telah membebaskan orang Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan orang Israel memberikan anak sulung mereka sebagai buah sulung yang Tuhan akan percayakan kepada mereka tanggung jawab di dalam pelayanan sebagai imam, yang kita dapati sampai akhirnya tanggung jawab itu diberikan kepada suku Lewi. Saudara yang kekasih, betapa luar biasanya Tuhan menjadikan orang Israel sebagai buah sulung yang mendapatkan perhatian khusus. Dan sesungguhnya apa yang Tuhan buat kepada orang Israel, ya, Tuhan akan buat juga bagi saudara dan saya di dalam kehidupan kita. Pertanyaan yang ketiga berbicara tentang kenyataan orang Israel menyeberang Laut Merah. Apa hal penting yang kita boleh pelajari di sana? Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa sampai kepada salib, ya. Ini adalah suatu peristiwa yang menggetarkan hati, karena peristiwa ini tidak dapat diulang. Hanya terjadi satu kali dalam sejarah dunia, dan hal ini adalah sebuah contoh tentang bagaimana Tuhan memimpin umatnya sepanjang masa. Jadi orang Israel sedang berada dalam situasi sulit pada waktu itu. Ketika mereka melihat di sisi yang lain ada gunung, di sisi yang lain ada padang gurun yang begitu luas. Dan dari sisi yang lain mereka melihat rombongan pasukan tentara Mesir sedang datang mengejar mereka. Saudara yang kekasih, ini adalah suatu keadaan yang benar-benar sangat sulit, ya. Dan di sini penyertaan Tuhan itu pasti. Dan Tuhan mau berkata kepada orang Israel bahwa kamu tidak perlu khawatir, sebab aku ada bersama-sama dengan kamu, dan aku akan berperang untuk kamu, sedangkan kamu akan diam saja. Secara manusia, ketika orang Israel melihat pasukan berkuda Mesir yang sedang datang mendekat kepada mereka, maka yang ada dalam benak mereka adalah mereka pasti mati. Dan mereka akan menjadi tawanan kembali atau budak kembali di Mesir. Dan itu menjadi suatu keadaan yang sangat tidak beruntung bagi mereka. Jadi mereka berseru kepada Tuhan, mereka berseru kepada Musa, dan mereka berkata kepada Musa, kenapa kamu bawa kami ke tempat ini untuk membawa kami mati di tempat ini? Tapi luar biasa saudara yang kekasih, Tuhan berkata di dalam, Musa berkata di dalam Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Sungguh ada satu iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Musa. Dalam ayat yang ke-14 dia katakan Tuhan akan berperang untuk kamu,
dan kamu akan diam saja. Jadi saudaraku yang kekasih, situasi yang luar biasa di mana orang Israel tidak perlu berperang. Dan orang Israel hanya perlu tenang dalam keadaan percaya sungguh kepada Tuhan, sambil melihat apa yang akan Tuhan buat pada saat itu. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa dalam Keluaran pasal 14 ayat 15 dan 16. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Saudara, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat yang kering. Saudaraku, tidak ada orang yang pernah berpikir bahwa mereka akan melewati lautan. Dan cukup Musa mengangkat tongkat, maka laut ini akan terbelah, dan orang Israel boleh berjalan di tempat yang kering tanpa menghadapi bahaya. Dan ini merupakan sebuah model yang Tuhan ingin tunjukkan kepada kita semua, kepada orang Israel secara khusus, bagaimana Tuhan menuntun mereka menuju ke tanah perjanjian. Bahwa Tuhan akan berperang melawan musuh orang Israel, sebagaimana Tuhan telah menenggelamkan orang Mesir secara keseluruhan tanpa pertolongan Musa ataupun tanpa campur tangan orang Israel. Saudara, ini adalah sebuah pelajaran yang indah buat saudara dan saya, bahwa di dalam perjalanan kehidupan kita mestinya senantiasa percaya kepada Tuhan. Di mana kadangkala kita terlalu percaya kepada diri kita sendiri, atau kita meletakkan kepercayaan kita kepada hal-hal yang lain yang ada di dunia ini. Tuhan katakan, percayalah kepadaku. Ya. Percayalah kepadaku. Peperangan yang ada di hadapanmu, engkau tidak dapat kalahkan, tapi aku dapat mengalahkan. Saudara, percaya saja kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita selama kita ada di dunia ini. Pertanyaan yang keempat, sebelum orang Israel melewati Laut Merah, ada instruksi yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Apa instruksi yang Tuhan berikan kepada orang Israel? Saudara, kadang-kala kita berpikir bahwa Tuhan akan memberikan instruksi kepada orang Israel, siapkan pedang, siapkan tombak, atur strategi untuk hadapi musuh dari berbagai tempat. Kadang-kala kita berpikir Tuhan akan memberikan instruksi seperti itu, tetapi tidak. Di sini kita mendapati bahwa instruksi yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah, diamlah. Hanya itu, diamlah. Ketika Tuhan mengarahkan tongkat ke lautan, lautan terbelah, orang Israel berjalan di tempat yang kering. Dan ketika orang Israel sudah aman di tanah seberang lautan, dalam ayat 26 Tuhan berkata kepada Musa, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka, dan orang mereka yang berkuda. Selanjutnya dalam ayat 28 kita dapati, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka termasuk Firaun. Oh saudaraku yang kekasih, benar-benar Tuhan menunjukkan kekuatannya. Tuhan menunjukkan perlindungannya begitu dahsyat. Instruksi yang Tuhan berikan kepada orang Israel adalah, diam, tenanglah. Ya. Kalau kita dapati selanjutnya dalam ayatnya yang ke-29, 30, 31 dikatakan, tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering, di tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ayat 30. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat
Orang Mesir mati terhantar di pantai lautan. Ayat 31. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Israel, orang Mesir maksudnya, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Saudaraku, ini adalah pernyataan inti dari Alkitab, ya, bahwa pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel, ya. Bahasa yang begitu luar biasa. Tuhan menyelamatkan orang Israel. Sehingga pada ayat yang ke-31, orang Israel percaya kepada Tuhan dan Musa. Dan betapa luar biasanya Tuhan telah menyelamatkan mereka. Percaya, Tuhan yang sama yang menyelamatkan orang Israel, Tuhan yang sama pasti menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita lihat kepada pertanyaan yang kelima, yang terakhir. Di akhir dari peristiwa yang spektakuler ini, ada lagu yang dinyanyikan oleh Musa dan Miriam. Apa yang boleh kita pelajari dari lagu tersebut? Saudara, lagu ini yang dicatat dalam Keluaran pasal 15, ini adalah sebuah lagu ucapan syukur Musa, ya, di mana setelah dia mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan, maka di dalam Keluaran pasal 15 ayat 1 dan 2 dia katakan, pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Sungguh luar biasa. Musa sedang menunjukkan sikap mengucap syukur kepada Tuhan. Bahkan di bagian akhir dari lagu ini, Miriam memimpin para wanita menyanyikan lagu yang sama dalam ayat yang ke-20. Lalu Miriam Nabiya itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya, dan tampillah semua perempuan mengikuti memukul rebana serta menari-nari. Saudara, Miriam mengulangi apa yang sudah dikatakan oleh Musa sebagai ucapan syukur karena kebesaran Tuhan. Dan Tuhannya Musa, ya, adalah Tuhannya orang Israel. Tuhan yang sama adalah Tuhan saudara dan saya juga, yang pastinya sanggup melepaskan kita dari berbagai masalah, dari berbagai problema kehidupan yang kita hadapi. Jadi dalam pelajaran ini, kita melihat bagaimana luar biasanya Tuhan yang telah melepaskan orang Israel dengan begitu dahsyat. Dan itulah sebabnya, jikalau Tuhan melepaskan kita dari segala permasalahan kehidupan kita, sebagaimana Musa dan orang Israel, Miriam dan wanita-wanita, mereka bersyukur, menyanyikan pujian bagi Tuhan. Selayaknya kita pun harus tahu bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan yang dahsyat, yang ajaib, dan sanggup melepaskan kita dari segala permasalahan kehidupan kita. Pelajaran yang sangat baik. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua dalam hidup kita setiap hari sampai Tuhan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran yang begitu indah. Kami sudah pelajari. Bantu kami untuk tetap menyadari bahwa Tuhan yang menyelamatkan orang Israel, melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, menolong mereka melewati lautan, dan Tuhan yang berperang sedangkan orang Israel diam saja. Sehingga setelah kelepasan mereka, orang Israel mengangkat pujian dan syukur bagi Tuhan. Bantu kami sebagai umat Tuhan di akhir zaman ini, agar kami pun percaya sungguh kepadamu, dan tidak lupa untuk bersyukur atas setiap kelepasan dan setiap permasalahan yang kami hadapi, yang Engkau berikan bagi kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.